Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, gue Restu. Gue punya pengalaman aneh dan cukup seram. Setiap kali gue cerita ke orang lain, mereka hanya tertawa dan mengejek gue. Mulai dari situ, gue udah gak mau cerita ke siapapun. Tapi kali ini, gue memberanikan diri untuk membagikan kisah gue di sini. 5 tahun yang lalu, gue baru masuk kelas 1 SMA, yang lokasinya masih satu kecamatan dengan rumah. SMA gue ini adalah SMA swasta yang letaknya ada di dalam gang. Waktu awal-awal mau daftar, gue sempat kesulitan menemukan sekolahnya karena emang bangunannya terhalang oleh banyak rumah-rumah. Pas gue lihat, sekolahnya benar-benar di luar ekspektasi. Gue kira sekolahnya lumayan bagus dan punya fasilitas yang memadai. Tapi ini hanya ada 2 gedung bertingkat 3 yang di depannya cuman ada lapangan. Itu pun lapangannya dijadiin parkiran motor. Gue jadi ragu untuk sekolah di sini. Tapi ya mau gak mau, gue dan ibu pun berangkat menuju situ. Saat gue dan ibu selesai mengurus administrasi, ternyata penilaian gue dengan sekolah ini salah. Mereka punya pendidikan dengan akreditasi yang bagus. Dan yang jelas, lokasinya tuh dekat dengan rumah gue. Jadi ya akhirnya, gue memutuskan untuk masuk ke sekolah ini. Mungkin gedung yang jumlahnya sedikit ini karena pihak sekolah memang membatasi muridnya dan fokus kepada kualitas aja. Kemudian, gue selesai menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama 3 hari. Gue udah tahu di mana letak kelas gue, yaitu ada di lantai paling atas, yang katanya muridnya hanya berkisar 20-an. Jumlah tepatnya sih gue nggak tahu, karena gue nggak terlalu memperhatikan dan belum kenal juga sama teman-teman kelas. Gue lalu jalan ke lantai paling atas. Sesampainya di atas, di depan kelas gue tuh banyak teman-teman yang kumpul di balkon karena emang belum masuk kelas. Lalu saat gue masuk kelas, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus ke arah gue. Gue langsung megang tengkuk leher yang udah bergidik ini. Entah itu angin apa, tapi anehnya angin itu hanya datang sekitar 3 detik dan rasanya dingin sekali. Mata pun gue arahkan ke sekitar, mencari-cari di mana sumber angin itu datang. Tapi gue gak ngeliat ada jendela yang terbuka satupun. Semuanya tertutup. Aneh. Kursi di kelas ada 4 baris, yang masing-masing baris ada 5 kursi yang tersusun ke belakang. Model kursinya juga untuk 1 orang aja, bukan yang memanjang yang khusus untuk 2 orang gitu. Saat dihitung-hitung, totalnya ada 22 kursi. Gue duduk di kursi paling belakang, dan di samping kanan
hanya ada satu kursi yang ditempati oleh siswa perempuan. Perempuan itu kulitnya sangat putih dan rambutnya diikat. Gue gak bisa lihat wajahnya karena kepalanya tertunduk ke bawah melihat HP. Pelajaran lalu dimulai. Sampai tak terasa, istirahat pun tiba. Gue mulai berbaur dengan teman-teman yang lain. Setelah pelajaran berakhir, sebelum gue pulang ke rumah, gue pergi ke kamar mandi dulu. Dari kelas, gue menuju kamar mandi yang ada di ujung. Gue berjalan lurus melewati kelas-kelas yang sudah sepi. Sesampainya di kamar mandi, gue lihat ada 2 bilik. Bilik sebelah kanan pintunya tertutup. Dan ada seorang anak laki-laki yang menunggu di depannya. Sedangkan bilik sebelah, pintunya terbuka. Loh, bro, gak di sini aja. Ini kosong loh. Dia lalu mengintip ke bilik kosong itu. Iya, gak ada orang. Ia lantas masuk begitu saja. Aneh banget. Padahal jarak pintu antar bilik itu sangat dekat. Dan pintu ini terbuka lebar. Masa iya dia gak sadar kalau bilik ini kosong? Gak jelas juga tuh anak. Gue lalu menunggu mereka berdua keluar dari kamar mandi. 5 menit gue tunggu, gue gak mendengar ada suara air sama sekali. Sampai 10 menit kemudian masih gue tunggu. Tapi tetap gak ada suara. Kamar mandi itu benar-benar hening. Gue lalu mengetuk bilik di sebelah anak laki-laki tadi. Hingga tak sengaja terdorong, ternyata gak ada orang. Buset, gue tunggu-tungguin dari tadi gak ada orang ternyata. Itu anak kenapa gak masuk di sini aja sih? Tapi sebelum masuk, entah kenapa gue penasaran dengan anak tadi. Bro, kok dia gak nyaut ya? Lalu saat gue dorong, bilik itu kosong. Hah? Kemana perginya tuh anak? Jantung gue berdegup cepat, dan gue pun langsung lari dari kamar mandi saat itu juga. Gila, serem banget. Besoknya, selama pelajaran berlangsung, kejadian di kamar mandi kemarin masih terngiang-ngiang di kepala gue. Baru kali ini, gue mengalami kejadian seram kayak gitu. Saat ini, gue belajar di lab bahasa yang ada di lantai 2. Lab bahasa ini memiliki pintu yang kecil, yang alhasil membuat kami mengantri untuk masuk ke dalam. Dan ketika gue masuk, lagi-lagi ada angin kencang yang dingin menghembus seluruh badan gue sampai sekujur tubuh gue bergidik. Itu angin datangnya dari mana sih? Padahal ruangannya benar-benar tertutup dan gak ada jendela sama sekali. Setiap meja di lab bahasa dikasih papan pembatas, dan di dalamnya ada komputer. Gue ke bagian meja belakang nomor 20, dan di sebelah gue itu adalah perempuan yang duduk bersebelahan di kelas. Sampai sekarang, gue gak tahu nama dia siapa.
Ya sebenarnya anak-anak perempuan yang lain juga gue yang masih kurang hafal nama. Ya gue nggak peduli juga sih. Sebelum memulai absen, gue menaruh tempat pensil ke meja. Aduh, tak sengaja gue menjatuhkan penghapus yang terlontar ke belakang. Gue pun bangkit dari kursi dan langsung jongkok untuk mencari-cari penghapus itu. Mana ya penghapusnya? Mata gue arahkan ke tiap meja. Gue mencari-cari sampai mata gue mengarah ke belakang kursi perempuan. Itu kayak ada sesuatu. Yang jelas, itu bukan benda kecil. Tapi benda itu terlihat besar. Cuman gak jelas karena kehalangan kursi. Karena gue penasaran, gue pun jalan sambil jongkok untuk mendekatinya. Dan ternyata gue lihat ada anak kecil yang sedang jongkok. Anak itu berwajah sangat pucat dan matanya melihat ke arah gue. Ya Tuhan! Gue sontak menjatuhkan badan ke belakang sampai tak terasa pandangan semakin buram dan gelap. Mata gue buka perlahan, dan saat gue lihat ke sekitar ruangan, ternyata gue udah ada di dalam UKS. Teman-teman bilang kalau katanya gue pingsan dan badan gue juga terasa panas. Mereka mengira kalau gue itu sakit demam. Padahal gue pingsan karena ngelihat hantu anak kecil di lab tadi. Aduh, tubuh gue masih merinding. Wujudnya masih teringat jelas di kepala gue. Ketika keadaan sudah mulai membaik, gue kembali masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Saat gue masuk, teman-teman nampak cuek dengan kehadiran gue. Entahlah, rasanya beda sekali dengan masa SMP, yang ketika baru pulang dari UKS, selalu ditanya kenapa. Saat gue kembali duduk, teman perempuan yang di sebelah gue ini ngeliatin wajah gue terus. Sampai akhirnya dia manggil dengan nada yang pelan supaya gak ketahuan ngobrol sama guru. Lu tadi lihat ada anak kecil ya yang jongkok di belakang gue? Ucapnya. Loh, kok lu tahu? Gue kaget. Dari mana ia bisa tahu kalau gue ngeliat hantu? Iya, gue juga bisa ngeliat soalnya. Jawabnya datar. Hah? Dari situ, gue jadi banyak bicara sama dia. Namanya adalah Dewi. Gue lalu minta nomor HP-nya karena gue penasaran ingin cerita banyak tentang hal-hal gaib yang akhir-akhir ini gue temuin di sekolah. Setelah pelajaran berakhir, tiba-tiba satu orang teman menghampiri gue. Dia bilang ada kejadian seram di lab saat gue udah dibawa ke UKS, yaitu saat pelajaran lab bahasa sedang berlangsung, meja nomor 21 selalu memencet tombol hingga terus-menerus muncul notif di monitor guru. Bu guru sampai teriak yang bilang, "Itu meja nomor 21, jangan pencet-pencet terus tombolnya." Seketika, semua murid tuh langsung ketakutan. Gue mendengarnya juga jadi ikutan merinding. Apa jangan-jangan yang usil mainin tombol lab itu adalah hantu anak kecil itu lagi?
Gue dan Dewi pun jadi sering chattingan. Gue cerita banyak hal ke Dewi tentang yang gue lihat di sekolah. Dia bilang kalau gue itu bisa ngerasain hal-hal sensitif di sekitar. Awalnya gue gak percaya dengan dia, tapi setiap kali masuk kelas memang terasa ada hawa-hawa aneh. Bukan ruang kelas aja, kadang gue ngerasa hawa aneh di kantin, yang bahkan di kamar mandi hawanya serem banget. Sampai-sampai gue gak berani sendirian ke sana. Terlebih, gue juga kadang melihat ada bayangan-bayangan hitam yang lewat di pojok kelas yang tiba-tiba menghilang. Gue shock banget. Kenapa ya? Kok gue jadi kayak gini? Untungnya sih ada Dewi yang juga bisa melihat apa yang gue lihat. Dia selalu berpesan ke gue untuk cuekin hal-hal yang ada di sekitar kita. Nantinya juga akan terbiasa. Sudah seminggu berlalu, gue masih tetap belum terbiasa sama mata batin gue ini. Tapi untungnya sampai sekarang, gue cuma ngeliat bayangan-bayangan hitam sekilas aja. Di minggu ini, lab bahasa libur, dan gue benar-benar lega. Karena gue gak akan ngeliat hantu anak kecil itu lagi. Sampai saat ini, gue gak berhenti chattingan sama Dewi. Ternyata dia orangnya asik. Sampai kadang, gue dan dia suka ikut nongkrong bareng anak-anak di kafe-kafe. Karena chattingan kami gak pernah putus, gak ada hujan, gak ada angin, Dewi tiba-tiba nembak gue buat jadi pacarnya melalui chat. Tanpa pikir panjang, gue terima aja jadi pacar dia. Soalnya gue emang seneng sih punya temen ngobrol setiap hari. Walaupun kami pacaran, gue dan Dewi jarang main bareng. Kalau di sekolah juga gue main sama teman-teman yang lain. Dewi kebanyakan cuma diem di mejanya sambil main HP. Kami seringnya hanya komunikasi lewat chat aja. Hingga 1 minggu berlalu, gue ketemu dengan pelajaran lab bahasa lagi. Sebelum masuk ke lab, gue sempat deg-degan karena takut bertemu hantu anak kecil itu lagi. Suasana lab saat itu juga sangat aneh. Ditambah anak-anak masih ngomongin kasus bel yang tiba-tiba bunyi itu. Gue masih duduk di tempat yang sama, yaitu di nomor urut 20. Dan di sebelah gue itu Dewi. Salah satu teman gue tiba-tiba nyeletuk. Lo berani duduk di situ? Itu kan sebelah lo nomor 21, ucapnya. Gue cuma tersenyum. Sebenarnya ya gue beraniin diri, karena gue tahu orang yang usil mencetin tombol mejanya Dewi itu adalah hantu anak kecil. Lalu saat gue memberanikan diri untuk lihat ke kursi belakang Dewi, untungnya gak ada hantu anak kecil lagi di sana. Jadi kayaknya sih nanti aman, gak ada yang usil. Pelajaran bahasa pun dimulai. Kami semua diharuskan memakai headphone. Guru menjelaskan materi melalui headphone yang gue dengar. Lalu tiba-tiba gue mendengar ada suara bel berdering. Jadi di setiap meja di lab bahasa itu ada tombol khusus untuk bisa berbicara di dalam mikrofon.
Dan suara lewat mikrofon itu akan terdengar ke semua meja yang ada di sini. Tapi sekarang kan lagi penjelasan materi. Siapa coba yang iseng banget mencet-mencet tombol bel? Suara bel pertama terdengar. Guruku sempat berhenti bicara, tapi ia kembali menjelaskan materi. Aku lalu menengok-nengok ke sekitar. Apa hantu anak kecil itu lagi ya yang iseng? Kemudian suara bel kedua pun muncul. Suaranya hanya terdengar sekali. Guruku kali ini mengabaikan suara itu. Ia masih terus berbicara. Sampai beberapa menit kemudian, suara bel ketiga terdengar. Kali ini, suaranya lebih panjang dari sebelumnya. "Ibu, itu siapa sih yang iseng banget mencet tombol bel?" teriak salah satu temanku. Memang, yang bisa mengetahui nomor meja yang memencet tombol bel itu hanya lewat monitor guru saja. Itu di meja nomor 20 siapa yang duduk? Tanya guruku tiba-tiba. "Saya, Bu," ucap gue sambil berdiri. Coba itu kamu cek meja nomor 21. Itu tombolnya rusak ya? Tanya guru lagi. "Hah? Ngapain gue ngecek mejanya Dewi?" Gue pun menengok ke Dewi. "Dew, coba cek tombolnya, konslet ya?" Dewi hanya menggeleng tersenyum. Karena gue penasaran, gue pun mendekat ke mejanya dan lihat ke tombol-tombol itu. "Masih aman, Bu, ini. Itu mah Dewinya aja yang usil, Bu," teriak gue. Seketika, suasana menjadi hening. Ibu guru tidak merespon apapun ucapan gue, dan ia kembali melanjutkan pelajaran. Kalau dipikir-pikir, Dewi aneh banget sih. Kenapa gak dia sendiri aja yang bilang ke bu guru? Terus, kenapa malah gue yang ditunjuk? Emang, ibu gak tahu apa kalau di meja 21 ada Dewi? Tiba-tiba, gue merasa ada yang janggal. Gue ingat di awal tadi ibu guru ngabsenin kita satu persatu. Tapi itu kan cuma berhenti di nomor 20, yang mana itu adalah nomor meja punya gue, sekaligus nomor terakhir yang ibu absen tadi. Berarti kan ibu gak tahu ada kehadiran Dewi di sini. Tapi kenapa Dewi bisa gak absen ya sama ibu? Kepala gue mendadak pusing memikirkan hal ini. Karena gue penasaran, gue pun bertanya ke teman gue yang ada di sebelah. Emang meja nomor 21 kenapa? Bisik gue. Meja 21 kayaknya ada yang dudukin, ucapnya. "Lah, emang iya ada manusia yang dudukin. Emang lo gak lihat apa? Ngaco aja lo," ketus gue. Ia seketika menatap gue dengan serius. "Res, emang lo gak lihat apa? Meja nomor 21 itu kan kosong. Meja itu kosong terus dari pertama kita masuk." Hah? Detak jantung gue semakin terasa berdebar. Gue lalu perlahan menengok ke Dewi. Saat itu juga gue lihat penampilan Dewi sudah berubah. Ia tidak memakai seragam sekolah lagi, tapi ia memakai dasar putih dengan rambut hitamnya yang panjang. Saat Dewi perlahan menengokkan wajahnya ke arah gue, ia bilang, Ketahuan ya. Gue benar-benar kaget. Kenapa Dewi bisa berubah jadi kuntilanak? Badan gue semakin lemas dan tiba-tiba pandangan gue menjadi gelap.
Singkat cerita, gue gak pernah tahu kalau pacar gue itu sebenarnya adalah hantu. Gue gak menyadari hal itu, karena di kelas, absen gue itu gak dipanggil satu persatu. Jadi kalau lagi absen, hanya dilihat melalui wajah aja. Gue juga gak melihat ke hal-hal yang janggal selama di kelas, karena ya gue cuek juga. Pokoknya yang gue lihat, Dewi itu sama seperti teman-teman gue lainnya. Pantes aja, Dewi gak pernah bersosialisasi bareng temennya. Ia selalu sibuk bermain HP. Ketika gue cek HP tentang chattingan dia, chatnya tidak ada sama sekali. Padahal gue gak pernah menghapusnya. Dan semenjak Dewi menunjukkan sosok aslinya, ia sudah tidak lagi duduk di kursi itu. Sampai sekarang, gue masih duduk bersebelahan dengan kursi kosong. Ya Tuhan, pengalaman ini benar-benar aneh. Sekaligus pengalaman seram yang pernah gue alamin. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.